Perkenalkan, nama saya Sukma Putra dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tugas membuat video simulasi pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini kita akan belajar mengenai sembahyang, atau lebih spesifiknya yaitu adalah pengajaran rukun-rukun sembahyang. Sebelum kita mulai pelajaran, ada kalanya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Mengucapkan basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Abdillah. Hadir. Yang kedua Ahmad Rijal. Hadir. Hadir. Yang ketiga Jayat. Hadir. Berarti hadir semua ya. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini mengenai rukun-rukun sembahyang. Mohon maaf, tulisan Bapak kurang baik ya. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu adalah rukun-rukun sembahyang. Sembahyang adalah salah satu rukun Islam yang 5. Yang mana yang pertama itu adalah mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua itu sembahyang 5 waktu. Dan ketiga itu adalah menunaikan zakat. Yang keempat itu puasa. Dan kelima itu adalah naik haji jika mampu. Dan sembahyang merupakan rukun Islam yang 5, yang mana apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Dan dengan sembahyang juga diri kita dapat mendekatkan kepada Allah, yaitu jiwa dan hati kita dekat dengan Allah melalui sembahyang. Jadi di sini kita akan belajar mengenai rukun-rukun sembahyang. Ada yang tahu rukun sembahyang ada berapa? Ada 5. Ya, yang lain rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu rukun 5 itu penuh rukun Islam dan rukun sembahyang. Ya, rukun ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? 6. Oh, lain. Jadi rukun sembahyang itu ada 14. Banyak sekali ya. Jadi rukun sembahyang itu ada 14. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama? Ayo. Yang pertama. Iya, betul sekali Abdi. Yang pertama itu adalah niat. Nah, niat dikerjakannya di dalam hati. Apabila selain di dalam hati, maka itu bukan niat. Jadi seperti sabda Nabi dalam hadisnya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu dimulai dengan niat. Begitu juga dengan sembahyang dimulai dengan niat. Mengapa? Karena untuk memperkokoh, memperbulat niat kita untuk memperkerjakan akan sesuatu. Nah, paham? Nah, jadi niat. Dalam sembahyang meletakkan niat itu seperti apa dan bagaimana? Yaitu meletakkan niat itu ketika kita memulai takbiratul ihram, yaitu dan berakhir ketika perkataan akbar. Contohnya seperti ini. Allah Akbar. Nah, jadi di antara
itu kita melepaskan niat kita di dalam. Membacanya di dalam hati, jangan diucapkan. Misalnya seperti sembahyang zuhur, kita anggap sembahyang zuhur, niatnya seperti ini. Allah, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala akbar. Nah, seperti itu. Itu cara meletakkannya. Dan niat kalau kita sembahyang tertinggal niat, maka sembahyang kita itu batal dan tidak sah. Jadi niat ini wajib disertakan di dalam sembahyang. Bagaimana kalau kita melapaskan niat tapi niat kita kepanjangan? Kan usolli fardhu maghribi salasa rakaati istaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, itu kan panjang. Apakah boleh kita memendekkannya? Tentu boleh. Yaitu seperti contoh kita perpendekkan menjadi usolli, bukan usolli, aku sembahyang fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Nah, boleh dipersingkat seperti itu. Mengapa? Karena apalah meninggalkan bilangan rakaat karena Allah Ta'ala ditinggal, menghadap kiblatnya ditinggal. Yaitu tidak apa-apa ditinggal. Mengapa? Karena Allah Ta'ala bilangan rakaat dan menghadap kiblat itu cuma sunat, jadi tidak diwajibkan. Nah, itu dalam konteks sembahyang sini. Bagaimana kalau sembahyang menjadi makmum atau mengkodok? Apakah niatnya sama atau bagaimana? Nah, jadi cukup di dalam niat itu tambahkan makmuman apabila menjadi makmum, dan apabila menjadi imam cukup tambahkan aku menjadi imam, dan apabila mengkodok aku mengkodok karena Allah Ta'ala. Contohnya seperti ini. Misalkan daya tanda sembahyang zuhur, karena jadi makmum nih. Niatnya aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu dalam konteks makmum jamaah. Kalau dalam imam niatnya kayak apa? Contohnya abdi hendak sembahyang zuhur jawane. No, niatnya kayak apa? Yaitu cukup tambahkan menjadi imam. Contoh, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Dan apabila masuk hendak mengerjakan mengkodok sholat, contohnya aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengkodok karena Allah Ta'ala. Nah, jadi rukun sembahyang mana ya? Jadi rukun sembahyang yang pertama itu adalah niat. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Coba silakan. Apakah lapas termasuk Ya, Abdi, silakan apa pertanyaannya? Apakah lapas termasuk niat? Nah, oh mantap, bagus pertanyaannya. Jadi lapas itu lapasannya ya, usolli fardhu maghribi atau usolli fardhu zuhri, apa seperti itu? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi menurut orang Indonesia itu adalah, kan orang Indonesia bahasa kita nih bahasa Indonesia kan. Sedangkan lapas itu lapas sembahyang itu bahasa Arab. Usolli fardhu maghribi salah satu rakaat mustaqbil qiblati ada di lahir. Jadi orang Indonesia itu menganggap lapas usolli fardhu maghribi itu adalah lapas
bukan niat. Tapi sedangkan orang Arab, karena mayoritasnya bahasa Arab, maka orang Arab menganggap la usolli fardhu maghribi salah satu rakaat yang stabil berarti sampai seterusnya itu adalah niat. Itu perbedaannya. Paham? Alhamdulillah. Nah, jadi lanjut ke rukun sembahyang yang kedua. Ada yang tahu rukun sembahyang yang kedua? Mantap nih. Ujung. Jadi rukun sembahyang yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Jadi rukun sembahyang yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah awal rukun sembahyang yang mana wajib disertakan. Apabila tidak disertakan, maka sholatnya itu batal dan tidak sah. Dan adapun syarat-syarat melaksanakan takbiratul ihram dalam sembahyang. Melaksanakan takbiratul ihram dalam sembahyang. Jadi dalam takbiratul ihram itu harus ada tata caranya, tidak sembarangan. Adapun syaratnya yang pertama yaitu itu harus berdiri. Jadi melaksanakan takbiratul ihram itu harus berdiri bagi yang mampu. Apabila ada ujur atau halangan maka dibolehkan atau diringankan. Dan yang kedua harus berbahasa Arab. Jangan membaca takbiratul ihram berbahasa Latin. Maka dia contohnya Allah Maha Besar, kan salah itu. Maka tidak diperbolehkan. Apalagi dipraktekkannya di kampung. Salah tuh. Jalan kami. Kenapa tuh? Bahasa takbiratul ihram bahasa Latin, belajar di mana? Salah. Karena orang kampung ini sensitif uangnya. Dengan salah sedikit atau beda sedikit aja dipandirakannya. Betul kan ya? Yo. Amin. Dan syarat yang ketiga yaitu adalah harus berlafaz Allahu Akbar. Berlafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Ada alif lamnya di sini. Jadi pilih aja anak Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Jadi tapi kebanyakan orang itu memilih Allahu Akbar. Apakah boleh mengganti lafaznya? Kada boleh. Karena ini sudah ketetapan. Misalkan asalnya Allahu Akbar. Asalnya kalimatnya Allahu Akbar. Digantinya jadi Allahu Kabir atau Aji. Kan artinya sama, kabir bukan Aji. Nah, ini kan sama artinya besar dengan akbar. Tapi tidak diperbolehkan, tetap harus Allahu Akbar. Dan yang apakah boleh mengganti? Nah, apakah boleh mengganti yang lain? Misalnya gantinya juga kayak seperti Allahu
digantinya menjadi kalimat Ar-Rahmanu Akbar, maka tidak boleh juga. Apa atau dibaliknya, asalnya Allahu Akbar menjadi Akbar Allah, maka tidak diperbolehkan, harus Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dan syarat yang keempat, tidak boleh menambahkan satu huruf, bahkan mengganti artinya, seperti memanjangkan huruf hamzah jalalah. Contohnya seperti ini, kalimatnya Allahu Akbar, dipanjangkannya alifnya sini menjadi, padahal bacanya Allahu Akbar, tapi dipanjangkannya hamzah jalalahnya menjadi Allahu Akbar, maka tidak diperbolehkan. Dan syarat yang kelima, yaitu tidak boleh menambahkan alif sesudah huruf ba. Contoh lagi ya, banyak contoh aja kita. Sudah Allahu Akbar, ditambahkan alif menjadi Allahu, kan beda Allahu Akbar dan Allahu Akbar, panjang loh, banyak jadi panjang loh, maka tidak diperbolehkan. Dan syarat yang ketujuh, yang keenam, tidak boleh menambahkan tasdid pada huruf ba. Nah, contohnya tadi di sini Allahu Akbar, bacanya Allahu Akbar, digantinya ditambahkannya huruf tasdid menjadi Allahu Akbar, ditekankan Allahu Akbar, maka tidak diperbolehkan juga. Dan syarat yang ketujuh, tidak boleh menambahkan waw mati atau waw berharokat di antara keduanya. Contohnya seperti ini, saya Allahu Akbar, kalimatnya Allahu Akbar, ditambahkannya huruf waw di tangan menjadi Wallahu Akbar, maka tidak diperbolehkan juga, harus Allahu Akbar. Dan yang kedelapan, syarat yang kedelapan itu tidak boleh menambahkan waw sebelum hamzah jalalah. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar, katanya bacanya Allahu Akbar, ditambahnya waw sini menjadi Wallahu Akbar, maka tidak diperbolehkan juga. Nah, jadi itu syarat yang ke-8 ya, ke-8. Dan yaitu yang ke-9, yaitu tidak berhenti di antara dua takbir. Maksudnya seperti ini, kita membaca Allahu Akbar, nah itulah asalnya loh, tapi tidak boleh berhenti di antara dua takbir. Contohnya Allah, berhenti, Akbar dilanjutkannya, maka tidak diperbolehkan. Paham? Dan yang ke-10, syarat yang ke-10 yaitu semua hurufnya harus terdengar, minimal terdengar oleh telinga kita. Jangan membaca Allahu Akbar kemet mana? Ada kedengaran di telinga, maka dia tidak diperbolehkan. Apalagi jadi imam, takbir atau ihramnya kemet bacanya, lalu mulai kan
timbul ruku aja, nah ketinggal makmum, jadi tidak diperbolehkan, jadi harus dinyalakan suara minimal telinga kita yang terdengar. Dan yang berapa lagi, ke 11, melakukan takbiratul ihram harus masuk pada waktu sholatnya. Contohnya ijab, anak sembahyang zuhur, waktunya nih, waktu zuhur ini tinggal semenit atau 30 detik lagi nih, Anda masuk zuhur, tapi ijab dahulu, mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi maka tidak diperbolehkan, maka harus masuk waktu sembahyang. Kenapa? Apabila melakukan sebelum waktu masuk zuhur, maka batal sholatnya, karena ada bagian sholat yang sudah terlaksana. Ya, tidak sah. Dan yang ke-12, mengerjakan takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Jadi mengerjakan takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Apabila jangan melakukan takbiratul ihram selain menghadap kiblat. Ini mengerjakan takbiratul ihram menghadapkan kawan, apa itu salah, itu ada boleh. Jadi harus menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu syarat dari takbiratul ihram dalam sembahyang itu adalah mendudikan takbiratul ihram makmum daripada takbiratul ihram imam. Ini dalam konteks sembahyang berjamaah. Misalkan dayat jadi imam, makmumnya ijalul abdi. Padahal dayat ini baru takbiratul ihram, abdi berdahulu takbiratul ihram, maka boleh aja, sah-sah aja sembahyangnya. Tapi abdi sembahyangnya termasuk sendiri, tidak berjamaah, seperti itu. Nah, jadi inilah syarat-syarat takbiratul ihram dalam sembahyang. Dan di dalam takbiratul ihram disunatkan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangannya pun ada tata caranya. Jangan berbalik aja. Contoh, ini aja ada boleh. Harus tangan dan telinga harus sejajar. Allah, harus sejajar ya. Ada boleh bergaya. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin tanyakan? Ya, paham. Jadi lanjut ya ke rukun yang ketiga, yaitu rukun sembahyang yang ketiga. Ada yang tahu rukun sembahyang yang ketiga? Tahu ya. Jadi rukun sembahyang yang ketiga itu adalah berdiri jika mampu. Nah, jadi berdiri jika mampu. Rukun sembahyang yang ketiga yaitu berdiri jika mampu. Bagaimana bagi orang yang mudorot atau ada halangan? Apakah boleh sembahyang ada berdiri? Boleh. Atau apabila adanya, misalkan ada penyakitnya nih, ada kawan berdiri lapas, boleh dia sembahyang dulu. Ini ada kawan juga, boleh dia sembahyang berabah. Ada kawan juga boleh sembahyang pakai isyarat. Dan ada kawan juga orang yang menyembah makannya. Apa artinya?
sudah meninggal. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang ketiga yaitu adalah berdiri jika wudhu. Paham? Nah, lanjut rukun sembahyang yang keempat. Ada yang tahu? Sembahyang keempat? Apa? Ya, lanjut. Yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu wajib tiap-tiap rakaat. Apabila Al-Fatihah ini tertinggal dalam sembahyang, maka sembahyangnya itu tidak sah dan batal. Seperti sabda Nabi dalam hadisnya, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yaitu Fatihatul Kitab ini adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dalam sembahyang itu wajib, jadi harus disertakan. Adapun syarat-syarat membaca Al-Fatihah dalam sembahyang. Yang pertama, tersusun. Jadi membaca Al-Fatihah dalam sembahyang itu harus tersusun. Tidak boleh acak-acakan. Misalkan membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya? Misalnya seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebalik kalau maka tidak diperbolehkan acak-acak gitu. Yang kedua, harus berurutan. Nah, jadi membaca Al-Fatihah harus berurutan, jangan melingkau-lingkau. Jadi membaca Al-Fatihah harus berurutan, yang mana ayat 1, yang mana ayat 2, yang mana ayat 3, yang mana ayat 4, sampai seterusnya sampai waladhdallin. Dan syarat yang ketiga yaitu harus disertakan dengan bismillah. Nah, jadi sembahyang itu harus disertakan dengan bismillah. Apabila tidak disertakan dengan bismillah, kurang Al-Fatihahnya. Karena bismillah ini kan termasuk ya, termasuk ayat. Jadi harus disertakan. Dan yang keempat, syarat yang keempat yaitu memelihara tasbih. Jadi memelihara tasbih. Jadi membaca Al-Fatihah dalam sembahyang harus memelihara tasbih, karena di dalam Al-Fatihah terdapat 14 tasbih. Di dalam Al-Fatihah ya, ada 14 tasbih. Dan membaca Al-Fatihah harus memelihara tasbih. Contohnya saja di ayat kelima, berbunyi iya karena wudu.
iya karena butuh. Nah, kalimatnya iya karena butuh, iya karena sekali. Nah, dalam sini harus hati-hati. Mengapa? Karena apabila tasdidnya tertinggal, maka maknanya berubah. Dan bahayanya bisa membawa kita kepada kekafiran. Contohnya, kan artinya di sini hanya Allah lah yang kami sembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Apabila tasdidnya ditinggal menjadi iya karena butuh, iya karena stain, tidak ditekankan, maka artinya berubah menjadi hanya kepada mataharilah aku menyembah, dan hanya kepada mataharilah kami meminta pertolongan. Nah, dan itu sangat berbahaya. Jadi kita harus memperhatikan tasdidnya, khususnya di ayat 5 ini. Dan bahwasanya tasdid itu kan 2 huruf dan tidak boleh dibaca ringan. Apabila dibaca ringan, maka batal huruf Al-Fatihahnya, otomatis sholatnya juga batal. Dan itu syarat yang keberapa tadi? Keempat ya. Ya, jadi dan syarat yang kelima yaitu adalah memelihara huruf dan makhrajnya. Jadi dalam Al-Fatihah harus memelihara makhrajnya dan hurufnya. Jangan mengucapkan waladhdallin diubahnya menjadi zok waladhdallin. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Dan syarat yang ke-6, tidak boleh berhenti baik panjang atau pendek, dan tidak boleh memutuskan bacaan. Contohnya membaca seperti ayat kelima tadi, iya karena butuh, iya karena sesutupnya tak ingin dilanjutkannya, maka tidak diperbolehkan. Contohnya lagi, bapak ulangnya, iya karena butuh, iya karena ta'in, nah disambungnya, maka tidak diperbolehkan. Dan itu salah. Dan yang ketujuh yaitu adalah memelihara maknanya. Jadi di dalam Al-Fatihah harus pelihara maknanya agar tidak salah seperti membaca ayat kelima tadi. Jadi yang harus memelihara maknanya agar tidak ya. Dan yang kedelapan, membaca Al-Fatihahnya harus berdiri pada sembahyang fardu. Jadi membaca Al-Fatihahnya harus berdiri, ya harus berdiri pada sembahyang fardu. Dan yang ke-9 yaitu bacaannya harus terdengar. Harus terdengar, minimal telinga kita harus terdengar dengan telinga kita, sama lawan takbiratul ihram tadi harus terdengar. Tidak boleh gemet, tidak boleh tidak terdengar. Jadi harus terdengar. Apalagi membaca dalam hati, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus terdengar. Dan yang ke-10 yaitu adalah tidak boleh menambahkan sesuatu yang lain di dalam Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah dalam sembahyang itu tidak boleh ditambah lain. Tidak boleh dimasukkan apapun di dalam Al-Fatihah. Yang dibaca itu harus surah Al-Fatihah yang sudah ada di Al-Quran. Nah, jadi itu syarat-syarat membaca Al-Fatihah dalam sembahyang.
Jadi rukun-rukun sembahyang yang keempat yaitu adalah membaca Al-Fatihah. Lanjutkah atau masih lanjut? Oke. Nah, beda-beda lanjutkah? Lanjut. Oke. Itu yang rukun-rukun sembahyang yang kelima. Rukun sembahyang yang kelima, ada yang tahu? Lihat, rukun sembahyang yang kelima. Ayo. Ah, itu sunat kan rukun-rukun sembahyang. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang yang kelima yaitu adalah ruku. Apa itu ruku? Ruku ialah mendudukkan kepala dan meletakkan telapak tangan dan jari di atas lutut. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini disebut ruku. Dan disunatkan meluruskan punggung dan pundak seperti halnya kayu yang lurus. Apabila kawat, kan ada pundak orang tuh berdobol gitu kan, maka tidak dipaksakan. Jadi ini disunatkan saja. Dan ketika ruku ada kalimat yang dibaca, ya, seperti contohnya, di dalam ruku lapas apa yang dibaca ketika ruku? Ada yang tahu? Ada. Ya, lihat apa lapas apa yang dibaca ketika ruku? Ya. Berapa kali lapas tersebut dibaca? 3. Betul lagi? Nah, ya betul. Jadi lapas yang dibaca ketika ruku yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan dibacanya sekurang-kurang 1 kali. Tapi dimakruhkan membaca 1 kali saja. Dan sebanyak-banyaknya boleh dibaca 11 kali. Jadi boleh membaca 1 kali tapi makruh, boleh membaca 3 kali, boleh membaca 11 kali. Jadi pilih aja hendak yang mana. Nyatakan anak rajin baca 11 atau minyak oleh sekali ya, tapi makruh. Jadi rukun-rukun sembahyang yang kelima itu adalah ruku. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita lanjut ke rukun sembahyang yang ke-6. Rukun sembahyang yang ke-6 adalah, yaitu ada yang tahu? Ya, betul sekali. Rukun sembahyang yang ke-6 yaitu adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal
i'tidal adalah kembali berdiri ketika sesudah melakukan ruku. Jika sembahyang berdiri atau dalam sembahyang dalam keadaan berduduk. Contohnya i'tidal, kita ruku. Nah, itu disebut i'tidal, berdiri sesudah melakukan ruku. Dan disunahkan ketika berangkat dari ruku, yaitu i'tidal, melakukan i'tidal sesudah ruku, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena itu disebut zikir. Dan sesudah melakukan i'tidal, hendaknya kita membaca lafaz Rabbana lakal hamdu mala'us sama mala'u arti mala'ul arti mala'u ma syikta min ba'du. Jadi sesudah i'tidal hendaklah kita membaca Rabbana lakal hamdu mala'u samawati wal mala'ul ardi wal mala'u syikta min syai'in ba'du. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang yang ke-6 yaitu adalah i'tidal. Kalau itu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana kalau sembahyang subuh? Apakah sama? Yaitu ketika i'tidal dalam sembahyang subuh di rakaat kedua, yaitu sunat membaca doa kunut. Kan sholat subuh itu disunatkan membaca doa kunut, maka disunatkan. Nah, jadi sudah ada 6 rukun-rukun sembahyang. Rukun yang ke-7, yaitu rukun-rukun sembahyang yang ke-7, yaitu adalah sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Adapun syarat melakukan sujud yang pertama itu adalah sujud itu harus 7 anggota. Apa aja anggotanya? Yang pertama itu dahi. Dahi wajib terbuka. Apabila tertutup ketika sujud, maka sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya batal. Dan anggota yang kedua dan ketiga yang yaitu telapak tangan. Jadi telapak tangan sunat terbuka seperti ini. Jadi sunat terbuka. Dan 4 dan 5 yaitu adalah 2 lutut. Anggotanya 2 lutut. Tahu lutut? Nah, lutut ini. Sini lutut. Ini 2 lutut. Dan anggota yang ke-6 dan ke-7 yaitu adalah dua telapak kaki. Ini ya. Nah, jadi dalam sujud itu adalah harus menggunakan 7 anggota. Yang pertama dahi, yang kedua telapak
tangan 1, 2, nah 3 dan 4-nya yaitu lutut, 2 lutut, dan 6 dan 7-nya itu adalah telapak kaki, 2 telapak kaki. Dan syarat yang kedua itu adalah dahi wajib terbuka. Nah, sudah tadi dijelaskan itu dahi wajib terbuka. Misalkan dayat atau sembahyang ada tempat apa? Dada lampu sujudnya nih. Pas saya pakai koran. Nah, pas dayat hendak sujud pertama kan sujudnya ada 2, ada sujud pertama dan ada sujud kedua. Jadi pas dayat hendak sujud pertama sujud dayatnya, dan hendak sujud yang kedua korannya menempel di dahi dayat, tapi dayat lanjutkan saja sujud yang keduanya itu, maka sujud yang pertama sah, tapi sujud yang kedua tidak sah. Seperti itu. Paham? Dan syarat yang ketiga, memberatkan dengan kepala. Jadi sujud itu harus dengan kepala. Apabila tidak pakai kepala, lain sujud namanya. Kaulah hidup kalau pakai kepala. Nah, jadi harus pakai kepala. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat itu adalah mengsengaja sujud. Maksudnya mengsengaja sujud ini itu adalah bertujuan. Yang ingin dilakukan itu sujud aja, bukan yang lain. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu adalah tiada sujud itu atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya. Maksudnya sujud itu harus harus tenang, kada boleh bergerak. Jangan yang lagi viral nih sujud freestyle buruan ngekep. Aduh, itu salah, itu kada boleh gitu. Kada boleh. Dan syarat yang keenam, mengangkat bahu di atas kepada atasnya. Jadi sujud itu angkat bahu. Nah, seperti ini dalam sujud sembahyang. Dan yang ke-7 yaitu yang terakhir, syarat-syarat sujud di dalam sembahyang, yaitu adalah masukkan tumakninah di dalamnya. Nah, pembahasan tumakninah akan kita jelaskan selanjutnya di rukun selanjutnya. Nah, jadi melakukan sujud pun ada kalimat atau lafaz yang dibaca. Ya, arti lafaz apa yang dibaca ketika sujud? Ya, dan apa kita sambil belajar. Ulang. Nyanyi. Ya, betul. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, ketika membacanya disunatkan memperbanyak doa. Jadi memperbanyak doa. Karena ketika sujud, letak itulah diri kita dan Allah sangat dekat. Dan ketika sujud, sunnah meletakkan hidung di atas sujud, di tempat sujud. Maksudnya menempelkan hidung kita. Disunatkan. Dan disunatkan juga meletakkan lutut di permulaan. Jadi disunatkan meletakkan lutut di permulaan. Contohnya kayak kita ada sujud, yang angkat tangan dulu. Nah, jadi disunatkan
lutut terlebih dahulu seperti ini. Nah, lutut terlebih dahulu. Sebelah kanan seperti itu. Jadi itu disunatkan. Dan disunatkan juga itu ketika sujud membuka mata. Jadi disunatkan ketika sujud membuka mata. Apabila menutup mata kan boleh, tapi dengan membuka mata ini disunatkan. Dan itulah syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat sujud dalam sembahyang, dan serta sunat-sunatnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Tidak ada yang menanyakan, paham saja. Jadi ini yang ketujuh yaitu adalah sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Nah, rukun-rukun sembahyang yang ke-8 yaitu adalah duduk antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud ini dilakukan ketika sesudah melakukan sujud pertama dan hendak dilakukan sujud kedua. Disitulah letak antara duduk antara 2 sujud. Adapun lafaz yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud, ya, apa bacaan ketika duduk antara 2 sujud? Ya, betul. Jadi Rabbil warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wajini wa'afini wa'af'anni. Nah, dan itulah lafaz atau kalimat yang dibaca ketika ketika duduk antara 2 sujud. Dan dimakruhkan membaca Rabbil 3 kali, dan dimakruhkan, hukumnya makruh. Dan disunatkan duduk istirahat sekedar duduk antara 2 sujud. Jadi ada tumakninahnya. Jadi rukun sembahyang yang ke-8 yaitu adalah duduk antara 2 sujud. Rukun yang ke-9 yaitu rukun sembahyang yang ke-9 yaitu adalah tumakninah. Ketika apa kita melaksanakan tumakninah? Itu pada tiap-tiap ruku, sujud, dan duduk antara 2 sujud serta i'tidal. Jadi di antara situlah kita meletakkan tumakninah. Apa itu arti tumakninah? Tumakninah adalah berhenti sejenak. Jadi rukun sembahyang yang ke-9 itu adalah tumakninah. Lanjut. Oke. Paham, Pak? Jadi rukun sembahyang yang ke-10 bagi kita. Yang tahu rukun sembahyang yang ke-10? Ya, ada ya? Yang tahu? Ya? Ya?
dibaca ketika sudah melakukan sujud yang kedua, yaitu dan dilakukannya pada rakaat terakhir. Misalkan sembahyang zuhur 4 rakaat, jadi di rakaat terakhir itu sembahyang maghrib 3 rakaat, jadi di rakaat ketiga dilakukannya tasyahud akhir. Dan lafaz yang dibaca ketika tasyahud akhir sekurang-kurangnya yaitu adalah at-tahiyatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengapa tidak ada mubarakatuh salawatu tayyibah? Karena kalimat tersebut adalah sunat. Jadi sunat menambahkan kalimat al-mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Di mana meletakkannya? Yaitu setelah kalimat at-tahiyatu. Jadi disambung seperti ini. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Dan tidak boleh mengganti lafaz yang terkandung di dalam yang terkandung. Contohnya seperti di dalam at-tahiyat itu kan ada an-nabi, ada kan kalimat an-nabi. Nah, jadi tidak boleh diganti dengan ar-rasul, tidak boleh. Ataupun sebaliknya. Dan kalimat Muhammad, kan ada kalimat Muhammad di tahiyat akhir itu, tahiyat akhir itu. Tidak boleh diganti dengan Ahmad, meskipun hampir sama, dan tidak boleh. Dan wajib memelihara tasdidnya. Jadi membaca tasyahud akhir wajib memelihara tasdidnya. Yang mana tasdidnya letak tasdidnya di mana, letak ini di mana tasdidnya, seperti itu. Nah, jadi rukun sembahyang yang tersebut yaitu adalah tasyahud akhir. Paham? Paham. Lanjut, rukun sembahyang yang ke-11. Kenapa habis ini? Rukun sembahyang yang ke-11 yaitu adalah selawat atas Nabi. Jadi yang rukun sembahyang yang ke-11 yaitu adalah selawat atas Nabi. Di mana meletakkan selawat? Yaitu di waktu sembahyang, yaitu ketika sesudah tasyahud akhir. Tidak boleh sebelumnya. Jadi harus sesudah tasyahud akhir, ya. Nah, sekurang-kurangnya selawat yaitu adalah Allahumma sholli. Itu sekurang-kurangnya selawat. Dan selawat dalam sembahyang wajib harus dibuat selawat atas keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad SAW. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu. Tahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ditambahkan Sayyidina. Dan disunatkan menyempurnakan sholawat pada tasyahud akhir. Nah, itu kan yang pendek aja. Boleh yang panjang. Contohnya seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang panjang, ya. Nah, jadi rukun sembahyang yang ke-11 yaitu selawat atas Nabi.
duduk bagi keduanya. Maksudnya duduk bagi keduanya sini yaitu untuk tasyahud dan sholawat, ya, serta untuk mengucapkan salam. Nah, jadi maksud duduk bagi keduanya ini itu adalah untuk tasyahud dan sholawat serta untuk mengucap salam. Dan disunatkan duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Yaitu adalah duduk tasyahud akhir yang diikuti kepada mengucap salam. Nah, ya. Nah, dan disunatkan meletakkan kedua tangan pada duduk tasyahud akhir maupun awal di atas bagian ujung kedua lututnya. Nah, di sini ya. Apa ya? Nah, meletakkan tangannya sini. Nah, disunatkan. Jadi disunatkan, ya. Dan disunatkan juga mengangkat telunjuk ketika apa? Ketika membaca kalimat illallah. Kan ada tafsir akhir itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu tayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di situ disunatkan mengangkat telunjuk. Paham? Nah, jadi rukun sembahyang yang ke-12 yaitu duduk bagi keduanya. Dan yang ke-13, rukun yang ke-13 yaitu, ada yang tahu? Rukun sembahyang yang ke-13. Ya. Teo? Iya. Oke, ingat ya. Jadi rukun sembahyang yang ke-13 adalah mengucap salam. Mengucap salam. Jadi membaca salam ini ada dua. Yang pertama, sebelum itu membaca salam sekurang-kurangnya yaitu adalah assalamualaikum. Nah, sekurang-kurangnya. Dan dimakruhkan membaca salam dalam salat itu dibalik. Contohnya asalnya assalamualaikum menjadi waalaikumsalam, maka dimakruhkan, hukumnya makruh. Seperti itu. Dan mengucap salam pun ada dua. Yang pertama, salam pertama itu wajib dan salam yang kedua itu sunat. Dan juga ketika mengucap salam itu kepala digerakkan sedikit. Gerakan. Angkat lihat ke orang sembahyang digerakkan kepalanya. Nah, seperti itu. Jadi salam pertama itu wajib. Jadi contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kembali lagi setelah menengok, setelah digerakkan, selesai salam pertama itu harus kembali lagi ke tengah. Jadi harus kembali. Dan salam yang kedua juga begitu juga, harus kembali juga. Dan ketika menggerakkan kepalanya ketika salam itu dada harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kada boleh bergeser daripada kiblat. Contohnya assalamualaikum, dadanya ke situ, dan kiblatnya ke situ, maka tidak diperbolehkan. Jadi harus menghadap kiblat. Nah,
dan diharamkan jika ada yang membatalkan sesudah salam pertama daripada merusak seperti berhadas, keluar waktu jamaah, dan menutup akan auratnya. Nah, jadi diharamkan. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang yang ke-13 yaitu adalah mengucap salam. Nah, dan paham? Paham. Ya deh, paham? Paham. Deh, paham? Paham. Ya? Paham. Ya, sip. Jadi rukun sembahyang yang terakhir yang ke-14 apa? Apa ini? Ya, lihat. Ada yang tahu? Nah, jadi rukun sembahyang yang terakhir itu adalah tertib. Maksudnya tertib sini itu adalah berurutan, jangan berpaling-paling mandap rukun-rukunnya. Yang sujud yang mana, yang al-fatihah yang mana. Nah, ya, al-fatihah yang mana, takbiratul yang mana. Jadi rukun-rukun sembahyang ada 14. Apabila salah satu dari 14 ini yang tertinggal, maka sholatnya batal, tidak sah, dan wajib mengulang. Nah, di rukun sembahyang itu ada 14. Ya, mungkin bacaan kita sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang selagi mengajar yang menyinggung perkataan, bubuhan, dan jadi mohon maaf. Jadi mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sampai jumpa lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah tugas saya mengenai video simulasi pembelajaran mengenai rukun-rukun sembahyang. Jadi mohon maaf kalau ada salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.